Again everyone, welcome back again di Bitcoin Update bersama dengan baju Coldplay kembali ya. Ini baju yang paling sering ditanyain sama teman-teman. Kapan pakai baju Coldplay lagi katanya? Nih pakai lagi teman-teman ya. Ya anyway guys, besok ya kita live ya teman-teman, ADC teman-teman, balik lagi untuk bahas seputar market kripto, mungkin altcoins, mungkin untuk Bitcoin, technical perspektifnya seperti apa, dan nanti bisa tanya jawab juga ya. Tapi terakhir kan ada request juga dari teman-teman tuh, katanya kok bikinin dong realita trading kalau misalkan kita kerja 9 to 5 gitu. Kayak gimana ya sebenarnya untuk menyusun timingnya atau mungkin untuk preparationnya gitu. Ya boleh aja sih, nanti kita tinggal atur sedikit, kita selipin lah ya di live tersebut gitu. Oke, pada malam hari ini kita langsung aja ke market ya teman-teman. Jadi yang saya highlight duluan tuh bukan di Bitcoinnya gitu, karena saya cukup yakin minimal teman-teman kalau ngecek Bitcoin udah pada tahu lah ya, ini kondisinya lagi turun ya, lumayan signifikan teman-teman turunnya. Sejauh ini turunnya sih ya bisa dibilang cukup berpengaruh. Tapi nggak semua alts ya ketarik turun teman-teman, karena Bitcoin dan Binance turun barengan di saat Bitcoinnya lagi terkoreksi ini gitu. Tapi tetap kalau kita lihat ya memang pengkondisiannya itu datang dari sini. Jadi tadi sebenarnya ya sejak siang lah ya, kalau teman-teman mungkin ya udah aware gitu kan dengan cek price actionnya pasti udah ada gambaran gitu. Kita sempat live session juga sama teman-teman di SAG tadi siang, banyak yang kita bahas, tapi salah satunya ini ya yang kita highlight, yaitu terbentuk si head and shoulders gitu kan. Jadi memang sebenarnya teknikalnya melihat pergerakan Bitcoin ini berarti kita memiliki pertanda lah ya, atau memiliki indikasi awal bahwa ada potensi dia mengalami perlambatan momentum. Ya, sehingga buyers yang ngangkat dari sini nih udah mulai habis bensin gitu kan. Artinya antara butuh diskon lagi atau ya memang udah nggak kuat gitu ya, naiknya sebatas itu aja gitu. Tapi ternyata kalau kita teliti lagi lebih jauh, ini datangnya dari Nasdaq ya. Nasdaq-nya yang menurut saya lumayan parah pada malam hari ini. S&P sama Nasdaq ini udah sama-sama tertekan lebih jauh. Terutama untuk Nasdaq sih, kalau kita lihat per kemarin itu kan dia closingannya tuh sebenarnya sempat pulih ya, sekitar setengahnya gitulah ya. Tapi ini nggak cukup gitu teman-teman, karena jatuhnya kalau kita lihat ini jatuhnya kayak sekedar retracement doang ya. Technically dia cuma bounce sekitar 50% sampai 62%. Habis itu hari ini market buka, itu dia nggak pakai lama ya, dia posisinya buka open, sweep ke atas, tepat di kisaran SNR inilah ya. Kalau kita lihat ini kan ada support and resistance nih ya, di sweep, abis itu dia close bearish and langsung drop pop sampai bawah gitu. Kenapa sih bisa drop sejauh ini gitu kan ya? I think very likely karena market udah preparing buat ya SpaceX IPO ya, yang akan dirilis pada hari 2 hari lagi teman-teman, 2-3 hari lah ya, mungkin kisaran hari Jumat atau hari Kamis gitu. Sebenarnya di sini tertulisnya katanya tanggal 12 Juni. Dan masalahnya kalau kita lihat ya berdasarkan historical data yang saya tahu, biasanya kalau misalkan megatech IPO kayak SpaceX begini, kemungkinan besarnya bisa dimanfaatin buat euforia ya, momen euforia, dan akhirnya menjadi kesempatan lah untuk aksi profit taking yang agresif gitu di market. Dan udah kelihatan gitu ya, dari hari ininya udah mulai kerasa gitu efek sell off-nya, bagaimana pressure dari si Nasdaq ini itu memberikan tekanan pada Bitcoin juga. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat nggak separah itu ya. Kalau Nasdaq kan lebih parah nih, dia drop by 3% gitu. Bitcoin sih sama ya, drop juga teman-teman. Per New York Open, itu dari sini ke sini, dia drop juga. Dan sama-sama lebih kurang deket lah ya. Kalau Nasdaq 3%, Bitcoin 2%. Tapi ini sebenarnya relatif lebih sedikit gitu. Kenapa? Karena berdasarkan historicalnya, biasanya kalau misalkan Nasdaq turun kayak 3% gini, Bitcoin-nya bisa turun sampai 6% ya, 5-6% atau 2 kali lipatnya gitu. Karena Bitcoin lebih beresiko dibandingkan dengan si Nasdaq itu sendiri, mengingat dari segi fundamentalnya ya. Nah sekarang begini teman-teman. Oke Vin ya, katakanlah kondisi tersebut ya terjadi ya, sell off-nya akibat si Nasdaq, dan akhirnya membuat Bitcoin-nya juga terkena pressure gitu lebih lanjut, dan dia bisa drop lagi lebih jauh gitu kan ya. Nah jadi gimana nih ya, berarti kan kemarin kita udah bahas ya teman-teman bahwa ada proses yang namanya selling climax,
ada proses yang namanya automatic rally. Kemudian ya sebenarnya memang kalau misalkan berdasarkan si Wyckoff teorinya sendiri, after dua proses ini memang berikutnya itu ada yang namanya secondary test. Ya, secondary test itu adalah ngetes low daripada selling climax-nya. Jadi kalau misalnya selling climax-nya katakanlah ada di kisaran 60.000 sampai 59.000, ada kemungkinan kita bisa testing ke situ lagi ya sebelum kita ngelihat marketnya kembali bounce, oke? Dan memang gini guys ya, jadi kalau kita perhatiin karakteristik Bitcoin itu kalau misalkan dari pergerakan-pergerakan yang lalu, katakanlah misalkan di sini ya, waktu pertama kali dia drop dari November, itu ada bounce dulu guys ya, ada bounce sekitar 7 hari, itu sekitar 15,6%, tapi kan after that ada sell off lagi, kencang. Ya, sell off-nya 10% gitu. Dia drop $9.000 lagi dengan periode yang sangat cepat, tapi baru kemudian dia mantul lagi. Jadi walaupun nih katakanlah dari bawah ke atas dia koreksi atau dia pullback sekitar 21 nih. Ini kan kalau dari sini ke sini ya, kondisi ke sini nih retracement-nya atau pullback-nya sekitar 21,5%. Jadi dia drop naik 21,5%, which is bagus dong kalau untuk Bitcoin itu naik 17.000 dan itu butuh waktu 54 hari. Ingat, di dalamnya ada volatilitas ya. Jadi ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, ada turun lagi, ada konsolidasi, naik, turun, naik, baru kemudian sell off lagi ya dan turun lebih jauh gitu. Jadi setelah dia bounce itu doesn't mean dia nggak bisa turun gitu ya. Contohnya misalnya pada saat Japan carry trade di sini. Dia naik, yes, tapi after that turun lagi guys. Ya, tetap ada proses di mana dia dibanting lagi selama lebih kurang 1 minggu tuh, sampai 11%. Setelah dia bounce dari sini ke sini lebih kurang 28%. Ya, apakah kondisi itu terjadi terus-menerus? Ya, sejauh ini memang rata-rata kayak gitu sih guys karakteristiknya daripada Bitcoin gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, for example, like this one, oke, drop, 16,7%. Dia bounce, yes, 14,8%, tapi kemudian dia turun lagi, guys. Ya, nah ini contoh-contoh yang saya ambil, jangan dilihat setelahnya dia begini gitu ya, jangan dilihat itunya teman-teman, tapi lihatlah karakteristik daripada Bitcoin. Ya, seberapa sering setelah dibanting, dia bounce, tapi kemudian dia turun lagi gitu, itu seberapa sering? Ya, hampir setiap saat. Ya, hampir setiap saat saya bilang teman-teman, karena itulah memang behaviornya daripada si market Bitcoin itu sendiri. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada whales nih, katakanlah dia ngantri gitu di sini ya, masuk posisinya terus harganya mantul ya, instead of beli di sini atau sedikit lebih di atasnya lagi, whales tetap lebih pilih gue nunggu di bawah aja. Kalau lu kasih gue di bawah lagi, oke, gue beli lagi gitu. So technically what happened with Bitcoin currently dengan kondisi sell off pada Nasdaq, saya pikir itu yang sedang berlangsung gitu ya. Dan ingat teman-teman, base case kita ya, ini saya tekankan kembali, base case kita adalah melihat bahwa sell off ini dan rebound ini sifatnya nanti hanya sebatas untuk ya relief bounce ya. Dimana biasanya kalau Bitcoin mengalami tekanan jual ya up to 30% kayak gini, itu biasanya dia bisa bounce up to sekitar 10-20% sebetulnya average-nya gitu. Jadi kalau 20% di 70.000, 15% itu di kisaran 68.000, 10% aja itu minimal kita bisa testing ke level 65.000. Habis itu ntar dia turun lagi, ya itu masih base case-nya kita. Kenapa kita melihatnya kondisinya kayak begitu? Karena balik lagi, SpaceX IPO, kalau taking profit terjadi di Nasdaq, sell off terjadi di Nasdaq, S&P juga sama kena dampak. Saya pikir kecil ya peluangnya untuk Bitcoin benar-benar tahan banting. Oke, kalau Nasdaq sama S&P 500, katakanlah nanti dia koreksi 10%, Bitcoin itu nggak mungkin nggak koreksi sama sekali, itu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Minim-minim dari harga yang mungkin nanti ketemu titik topnya, let's say misalnya di 65.000, minim-minim mungkin 20% lah ya. Dan itu artinya kita dibawa balik testing ke realized price yang sudah kita bahas di previous video update, di previous live streaming, dan ya berbagai updatean sebelum inilah ya, kira-kira begitu guys ya. So for now the base case is still the same, 65.500 ya, itu kemungkinan dites. Cuma jangan harap proses retestnya mungkin akan smooth gitu ya, karena kita juga ngelihat kalau misalkan berdasarkan teorinya sendiri, low ini kemungkinan bisa divisit lagi gitu ya, bisa divisit lagi. Dan seandainya jika teman-teman melihat ya kondisi sekarang banget aja, walaupun Nasdaq udah sell off sejauh ini, sedalam itu, Bitcoin itu somehow still holding slightly di atas level low yang terbentuk
pada pergerakan hari Senin subuh kemarin. Kalau ini sebenarnya belum ditembus, sebetulnya sih kita masih bisa mempertimbangkan bahwa ya adalah kemungkinan teman-teman si marketnya ini hanya sideways dulu gitu ya. Jadi dia create konsolidasi dulu. Ya biasanya sih kalau kita lihat dari tekanan jual juga memang nggak ada yang nggak langsung dia rebound seperti itu gitu ya. Ada juga di mana kondisinya itu meliputi dengan konsolidasi panjang. For example kayak gini gitu. Ini kan konsolidasi. Ya waktu terjadi pertama kali ini kan konsolidasi tuh. Naik turun, naik turun, naik turun. Baru tembus gitu. Itu baru kemudian pullback-nya dimulai gitu ya. Cuman kan sekarang kalau kita bicara timeline terlalu dekat nih dengan SpaceX gitu. Saya belum tahu nih kira-kira nanti tanggal 12 Juni SpaceX IPO bakal goyang nggak nih marketnya ya. Goyangnya in a negative way or in a positive way gitu. Kalau misalkan in a negative way berarti ya kita udah nggak bisa expecting adanya potential bounce sejauh itu lagi ya. Apalagi sampai ke 70.000 gitu. Itu kayaknya udah kecil peluangnya. Tapi kalau 65.500 saya masih ada gambaran lah ya, kita bisa lihat Bitcoin mungkin akan visit ke zona itu dulu gitu. Karena memang kalau kita lihat di situ terdapat inefisiensi yang amat sangat lebar sekali. Dan kondisi sekarang itu saya cukup yakin sih di zona-zona ini banyak yang nahanin ya teman-teman. Karena dari waktu beberapa hari lalu tuh volumenya tuh selalu gede-gede. Oke, every time price testing ke zona-zona ini volumenya tuh selalu bengkak dan besar-besar gitu kan ya. Ini artinya kan sebenarnya memberikan indikasi kepada kita bahwa ada kemungkinan market itu coba untuk holding price di level range ini gitu ya. Mereka mungkin melihat bahwa it's a good price to buy, it's a good price to start accumulate gitu kan. But doesn't necessarily mean bahwa ini adalah bottom of the bear market. Ya, sekali lagi saya memberikan penekanan pada realized price condition di Bitcoin, di mana kalau kita melihat dari perspektif Bitcoin ya. Bitcoin realized price dari si CoinGlass. Teman-teman buka aja dari CoinGlass dan it's free by the way. Ya dimana kalau kita lihat berdasarkan history, rata-rata di bear market itu pasti visit ke realized price. Ya, 2018 dia visit, 2014 dia visit, 2022 juga dia visit gitu. Ya, yang mana realized price? Realized price tuh yang ini teman-teman, yang warna hijau. Ya, jadi 2014, 2018 sama 2022 itu semua realized price-nya divisit bahkan bergerak di bawahnya gitu. Jadi saya nggak bilang Bitcoin itu harus atau wajib visit ke situ gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan nih seandainya saya diposisikan sebagai seorang investor dan saya melihat berdasarkan historical data yang ada menunjukkan bahwa Bitcoin memiliki karakteristik dan behavior seperti itu di setiap kali midterm cycle year which is 4 tahun sekali. Ya udah bagi saya oke, berarti kita bisa prepare cash gitu loh. Ya, persiapan apa untuk bener-bener borong kalau misalkan dikasih harga di bawah realized price. Itu pertimbangannya ya teman-teman sekalian. Tapi ya ini kan setiap orang punya perspektif yang berbeda. Ada yang lebih sukanya DC, Vin gue gak mau pusing, gue gak mau timing the bottom gitu. Ya it's fine. Ya itu balik lagi ke personal preference ya. Kalian tipikalnya seperti apa? Apakah kalian tipikal yang trading jangka pendek, ada yang scalping, ada yang swing, ada yang intraday, ada yang seperti tadi saya ceritakan ya, pokoknya dia cuma lihat jangka panjang 4-5 tahun, pokoknya DCA aja gitu. Ya itu silakan aja, sah-sah aja gitu ya. Bagi setiap orang untuk memiliki karakter yang berbeda, karena latar belakang keuangan kita semua juga pasti berbeda gitu. Gak ada yang sama-sama percis gitu ya teman-teman sekalian. Oke, so dari update tersebut yang bisa saya berikan informasi hari ini adalah satu teman-teman, kita masih ketahan di bawah level support resistance di area 64.000. Memang level itu menurut saya harusnya bisa ngasih selling pressure yang tebal ya teman-teman. Karena di 65.000 itu, 64.000-an itu di sini ada small support resistance juga gitu ya. 63859 ini di zona ini kan ada kemungkinan bisa nahan gitu. Jadi jangan sampai 65 pun belum tentu sampai 65 pun ya, itu aja udah ditahan gitu ya. Sellersnya di situ udah banyak dan ngumpul teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lagi posisi terakhir momentumnya tuh sangat-sangat lemah. Ya, ini saya nggak tahu nunggu apa, tapi likely antara SpaceX IPO atau yang kedua teman-teman, big potentially ya udah pasti besok kita akan menemukan data inflasi ya atau inflation report dari US, dan data ini tentu saja akan berdampak juga pada market karena angkanya kalau diproyeksi di sini bisa naik sampai 4,2% yang artinya akan ngedorong the Fed untuk memutuskan lebih baik naikin suku bunga deh untuk menahan inflasinya gitu. Karena kalau kita lihat
per kemarin ya, sorry bukan kemarin ya, tapi this week itu ECB atau European Central Bank itu proyeksinya udah naikin suku bunga guys dari 2,15% ke 2,4% gitu. Di sini kalau kita lihat juga sebenarnya ada juga Kanada. Kanada sih dia pilih tahan ya 2,25 ke 2,25. Tapi kita nggak tahu di hari H ada kejutan atau enggak. Barangkali kayak Bank Indonesia misalnya. Hari ini kan tahu-tahu kita dapat kejutan. Naik lagi suku bunga 25 basis point atau 0,25%. Akhirnya kita di top di 5,5% dengan harapan bisa bantu untuk nahan pelemahan nilai dolar gitu. Saya belum cek sih. Aduh, naik lagi guys ya. Tadi sih lega dikit ya turun ya, 18.050 naik lagi sekarang 18.130. Ya udahlah ya, berarti kita tahu teman-teman. Ya at the end of the day kalau misalkan bank-bank sentral ini pada naikin suku bunga, ya mau Indonesia atau BI naikin suku bunga sampai sekian pun juga kalau misalkan spreadnya tetap lebar, bukan spread aja ya teman-teman, tapi dari segi nilai atau kekuatan mata uangnya tetap kalah gitu ya. Saya pikir akan susah sih untuk narik uang masuk ke sini gitu ya. Itu sementara ya kita mudah-mudahan sih ngelihat pemerintah ada langkah yang tepat lah ya untuk segera membenahi kekacauan ini. Amin lah teman-teman. Oke, itu tetap ada doa dari saya untuk di penutupan video ini ya. Nah guys, sebelum kita tutup, ini ada beberapa news ya dari si US Iran gitu. Sebenarnya sih kalau kita lihat masih maju mundur ya. Tetap masih ada berita panasnya, masih ada ancaman-ancamannya. Jadi kalau lu serang, gue serang balik ya gini gitu. Jadi belum kelihatan bener-bener totalitas ada ya definisi damai itu belum kelihatan gitu loh. Istilahnya dari statement mereka ini selama atau sejauh ini gitu dari tadi pagi. Jadi saya pikir ya mungkin ini akan memberikan efek-efek samping juga ya pada Nasdaq maupun pada Bitcoin untuk tidak segera melakukan rally yang sangat impulsif gitu. Probably kita cuma tetap ngelihat proses ini itu menjadi bagian dari pullback daripada koreksi saja. Ya, itu mungkin update yang bisa saya berikan. Selengkapnya kita bahas lebih lanjut di AADC besok. Thank you very much guys for watching and God bless to everyone. Cheers guys. Bye-bye.